Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Refleksi hati. Di hari ini barangkali kita bisa mencoba merenungkan tentang kehidupan kita, yaitu tentang refleksi cinta. Nah, refleksi cinta. Apakah kita merasa punya perasaan cinta? Dan cinta itu kayak apa? Apakah perasaan yang ada di dalam jiwa, bersemayam di dalam jiwa, kemudian memunculkan intuisi, membuat ada getaran-getaran indah yang ada di sekitar kita atau di dalam jiwa kita? Apakah itu cinta? Ada 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain. Kemudian mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Ini keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya cinta itu sumbernya dari hati dan nurani. Ya, sumbernya dari hati nurani. Hanya saja ada 3 perkara besar. Apa itu? Tadi, kalau kamu ingin merasakan getaran cinta yang maha dahsyat, kalau kamu bisa ingin mengerti getaran cinta kepada alam semesta, maka kata kuncinya adalah cintai Allah dan Rasulmu. Jalankan syariat-syariatnya Allah, jalankan syariat-syariatnya Rasulullah, dan itu menjadi SOP kehidupan kita. Itu menjadi tatanan kehidupan kita. Itu menjadi peraturan hidup kita. Sehingga kehidupan kita tertata. Setelah tertata, tersistem, kecantol di pusatnya sumber sang maha cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menggetarkan jiwa kita, ruh kita dengan rasa cinta. Maka kata kuncinya, cintailah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, apabila kita mencintai seseorang atau membenci seseorang, ya, kita mencintai seseorang, itu hanya karena Allah. Bukan cinta saat teman kita kaya, bukan cinta karena parasnya, bukan cinta karena gantengnya, bukan cinta karena kehebatannya, bukan cinta karena fisiknya, tetapi cintanya karena Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Elegi cinta, tatanan kehidupan ini kalau tidak dibawa kepada ridhonya Allah akan berantakan. Selain Allah adanya adalah nafsu, ketamaan, ego, ria, dan segala macamnya. Tetapi rasa cinta kepada sesama tadi kebawa pada ridhonya Allah, maka itu sesungguhnya adalah cinta yang sejati. Cinta yang penuh kebenaran, cinta yang penuh keyakinan, cinta yang penuh ketulusan. Tidak ada cinta yang tulus kecuali ya berdasarkan cinta ridhonya Allah. Karena cinta pada sesama akan purna, cinta pada harta akan selesai, cinta kepada tahta juga akan purna. Maka kehidupan ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah. Yang abadi adalah Sang Khalik. Makhluk itu fana, makhluk itu rusak. Apa yang hebat dari makhluk? Tidak ada. Kehebatan manusia itu karena kebesaran Allah, dititipi oleh hebatnya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, rahasia cinta, yaitu apabila ya, dia benci, ya, benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Kalau dia takut atau benci, dia hanya takut kepada Allah. Jangan sampai tindakan hidupnya, perilakunya, lisannya, tangannya, bibirnya membawa dia terlempar ke nerakanya Allah. Ya, mereka
akan terlempar di nerakanya Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya Sang Maha Cinta. Dia melupakan cintanya Allah. Jadi dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa ketika rahasianya cinta tersebut adalah hanya raihnya ridha Allah. Raihlah ridhonya Allah. Raihnya ridha Allah. Nah, jadi 3 hal tadi yang saya katakan, 3 perkara, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian mencintai seseorang karena Allah, dan benci untuk tidak kembali kepada kekafiran, tidak pada kedzaliman, kembali kepada kemurtatan. Ya, dia hanya takut kepada Allah saat dia bertindak kafir atau murtad. Itulah manisnya cinta yang harus diurai. Kenapa? Apakah mudah? Tidak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi kita sebagai orang Muslim harus mencoba mengaplikasikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Cintailah Allah karena Ia mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadamu, dan cintailah aku karena mencintai Allah, dan cintai keluarga rumahku karena mencintai aku. Jadi selayaknya sebagai seorang Muslim mencintai Allah, mencintai Rasulullah juga karena Allah. 2 cinta yang disemayamkan di dalam dada, yang akan menggelora setiap saat jadi amal ibadah, amal kebaikan, amal-amal yang lain yang mengejawantah dalam perilaku akhlakul karimah, yang mengejawantah menjadi perilaku kebaikan, budi luhur. Itu yang terjadi. Kalau itu kita lakukan, kata itu kita temukan, maka sangat indahlah kehidupan ini. Tidak akan terjadi centang perenang, tidak akan terjadi saling menghakimi, tidak akan terjadi saling cibir-mencibir, saling julid-menjulit. Tidak ada. Karena julid-menjulit, fitnah, ghibah, itu hadir saat hati penuh rasa dendam, hati penuh dengan iri, hati dipenuhi dunia seisinya, bukan dipenuhi oleh Allah. Ya, bukan dipenuhi oleh Allah. Maka hidup kita akan menjadi berantakan manakala seseorang tidak mendengarkan suara hatinya. Suara hatinya cenderung kepada keabadian. Suara hatinya cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Jangan pernah lengah, jangan pernah sedih, jangan pernah gundah gulana. Jadi kita selalu memohon kepada Allah agar kita senantiasa dicintai oleh Allah. Dasar kehidupan kita adalah dasar kita untuk terus berbuat baik kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu, ya, dan cinta orang yang mencintaimu, dan mencintai segala sesuatu yang mendekatkan kepada cintamu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kami ulang, ya Allah, aku minta kepadamu cintamu. Yang ini, ya, ini doa. Rasulullah pernah bermunajat ke hadirat Rabb-Nya dengan memanjatkan doa seperti ini. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Ya, dan mencintai segala sesuatu yang mendekatkan pada cintamu. Jadi esensi yang diharapkan adalah cintanya Allah, juga cintanya orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mutakin, mukhlisin, mukminin, dan segala sesuatu cinta yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan kepada taugut, bukan cinta kepada dunia, bukan cinta kepada yang fana, bukan cinta pada keculasan, tetapi kita memohon cintanya Allah agar kita menuju kepada keabadian dan kesejatian. Semoga bermanfaat hari ini. Mohon dimaafkan bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Refleksi cinta hari ini semoga
menjadi catatan kebaikan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.